anak-anak kita itu selain dia merupakan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini juga merupakan cobaan, ujian, cobaan bagi kita. Apakah kita bersyukur ataukah justru kita kufur? Apakah kita dengan anak-anak ini kita menuntun mereka ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, ataukah justru kita menjadikan mereka anak-anak yang terbengkalai? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Waalaikumsalam. Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini ya bisa dibilang pertemuan perdana setelah Ramadan ya. Kembali kita akan mengkaji tentang ya fikih tarbiyatul abna. Ya, fikih itu artinya bagaimana kita memahami dan kita mensiasati dan bagaimana kita bertafakuh ya, menuntut ilmu, menuntut pemahaman, menuntut ma'rifah tentang tata cara mendidik anak-anak kita. Ya, di sini kita sama-sama mempelajari ya kitab yang telah ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi. Ya. Syekh menulis kitab ini, ya, beliau ya jelas memaksudkan bahwasanya penting bagi setiap muslim, terkhusus bagi orang tua, untuk mengetahui betapa besarnya amanah yang diberikan atau yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pundak mereka atau ke pundak orang tua. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, memuliakannya, kemudian menundukkan langit, bumi, ya, menghamparkan bumi untuknya, ya, laut untuknya, gunung untuknya dan seterusnya, karena suatu hal yang besar, ya. Bukan dia diciptakan begitu saja. Bukan dia diciptakan, manusia itu diciptakan dan dibiarkan tanpa diperintah dan dilarang, tanpa diberi wasiat, tanpa diberi beban, ya, atau sama sekali terbebas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menciptakan manusia untuk satu tujuan yang mulia, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu khusus mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dalam satu model ibadah saja. Tapi ternyata ya musibah yang datang menimpa kita, cobaan yang datang menimpa kita, ini adalah bentuk-bentuk ibadah dalam wajah yang lain, di mana seorang muslim ketika mengetahui dan bertafakuh fid din, ya, faham tentang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala yang menimpa dia pada kehidupan dunianya akan berbuah pahala dan bernilai ibadah. Nah, karena semua yang kita lewati pada kehidupan dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang akan menjadi pertanyaan kita, para orang tua, adalah tentang anak-anak kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara."
Wahai orang-orang yang beriman, ya, lindungilah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah memberi wasiat kepada kalian tentang atau untuk anak-anak kalian, ya. Allah memberi wasiat kepada kita, para orang tua, tentang wasiatnya tentang bagaimana menjaga anak-anak kita. Bagaimana menjadikan anak-anak kita itu hamba-hamba Allah yang mengenal Tuhannya, yang mengibadahi Rabb-Nya. Ya. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyimpulkan untuk kita semua yang saya sebutkan sejak awal, yaitu lewat sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, ya, dimintai pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinan kalian. Ya, ibu dan bapak merupakan pemimpin di rumahnya, keluarganya, dan mereka akan ditanya tentang anak-anak mereka. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna liwaladika alaika haqqan. Sungguhnya anak-anakmu memiliki hak atas dirimu. Nah, sehingga anak-anak kita itu selain dia merupakan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini juga merupakan cobaan, ya. Ibtila, ikhtibar, ujian, cobaan bagi kita. Apakah kita bersyukur ataukah justru kita kufur? Apakah kita dengan anak-anak ini kita menuntun mereka ke jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, ataukah justru kita menjadikan mereka anak-anak yang terbengkalai, tidak diurus sama sekali? Ya. Itu semua perlu kita sadari sebagai orang tua, bahwa anak-anak itu adalah amanah dan anak-anak itu perlu dibimbing, dibina, ditarbiyah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah memulai kitab beliau ini dengan satu bab atau satu judul yang berbunyi Al-Hadi Huwallah. Pemberi petunjuk dialah Allah Subhanahu wa taala. Wal muhtadi, dan yang mengambil petunjuk itu atau yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau yang diberi petunjuk itu, dialah orang yang wal muhtadi man hadahullah, dialah orang yang ditunjuki jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh menyebutkan bahwasanya bagi orang tua untuk harus mengerti, harus mendalami ilmu, dan harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanyalah mengambil langkah ikhtiar, ya. Hanyalah mengambil langkah ikhtiar, mengajak atau menuntun, ya, anak-anak kita menuju sebab-sebab hidayah, ya. Menuju sebab-sebab hidayah. Adapun yang memberikan hidayah itu dan yang memilihkan hidayah untuk hamba-hambanya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Siapa yang Allah beri hidayah, dialah orang yang mendapatkan petunjuk itu. Dan siapa yang tidak Allah beri hidayah baginya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Ya.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Jika kami mau, kami berikan pada setiap jiwa itu petunjuknya, hidayahnya. Semuanya mendapatkan hidayah. Tapi bukan seperti itu sunnatullah, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, "Falau syaa lahadakum ajma'in." Jika Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka sungguh Dia telah memberikan hidayah kepadamu seluruhnya. Seperti itulah hidayah. Dia merupakan anugerah yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berhak mendapatkan anugerah itu. Kita sebagai orang tua berusaha, berupaya untuk bagaimana, ya, menjemput hidayah itu bersama keluarga kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, di mana Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Tidak bermanfaat nasihatku kepada kalian jika aku ingin memberi nasihat kepada kalian, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hidayah kepada kalian. Allah lah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Lagi-lagi bahwasanya urusan hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang kita maksudkan di sini adalah ya hidayatul taufiq, yaitu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati setiap hambanya atau hati hamba-hambanya yang dipilihnya. Adapun hidayatul irsyad, memberi pengarahan, memberi bimbingan, penyuluhan, itu ya siapa saja bisa melakukannya. Adapun yang memberi taufik, dialah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin yang lagi viral sekarang, ya. Di mana-mana, bahkan anak saya juga ya pulang dari sekolah mengulang-ulang ayat ini. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Isa alaihi salam, di mana Isa alaihi salam berbicara di kala bayinya. Dia berkata, "Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Ya. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah yang telah Allah berikan kepadaku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Allah menjadikanku seorang yang mubarak, yang banyak berkahnya, yang membawa keberkahan kepada umatnya dimanapun aku berada. Dan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, mewasiatkan kepadaku untuk menjaga salat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan untuk berbuat baik kepada ibuku, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanku seorang anak yang jabbar, ya, yang membangkang atau pembangkang, dan juga syaqiyah, yang celaka. Nah, Syekh mengatakan, coba kita perhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atani. Nabi Isa berkata, Allah telah memberikan kepadaku.
Juga waja'alani, telah menjadikan diriku, ya. Walam yaj'alni, dan tidak menjadikan diriku, ya. Sehingga semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara hidayah itu. Nah, kita bisa melihat juga pada surat Al-Ahqaf, ya, kata Syekh, di sana ada kisah tentang seorang anak yang kedua ibu bapaknya mengajak dia untuk beriman. Wailaka amin, wahai anakku, berimanlah. Ya. Tapi apa jawaban anak ini? Uffin lakuma. Dia menolak, membangkang. Ah, aku tidak mau. Ya. Ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Ya. Apakah kalian berdua, ibu bapak, menginginkan aku untuk keluar sementara telah berlalu masa yang panjang, yang di mana masa itu tidak dijumpai orang beriman di sana. Lalu keduanya berkata, ya, wahuma yastaghithanillaha wailaka amin. Ya Allah, ya Allah, tolonglah anakku ini, berilah hidayah kepada anakku ini. Ya. Wailaka amin. Celakalah engkau, berimanlah. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah dan ancaman Allah itu sangatlah benar. Fayaqulu, anak ini yang durhaka ini mengatakan, ma hadza illa asatirul awwalin. Apa yang kalian sampaikan kepadaku wahai ayahanda dan ibunda, itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah di tangan Allah. Lalu kata Syekh, jika kita telah mengetahui itu semua, jika kita telah mengetahui bahwasanya hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita ketahui bahwasanya para anbiya sekalipun, para nabi sekalipun tidak bisa memberikan hidayah taufiq kepada orang-orang yang dicintainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas menyebutkan kisah nabi kita. Ya. Lalu Allah menutup dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, hidayah, taufik, cahaya iman kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah itu kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan Allah sangat tahu siapakah orang yang pantas mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah bagi kita untuk sadar bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita hanyalah mendekatkan dan memperkenalkan jalan-jalan hidayah itu kepada mereka. Lalu kemudian menyerahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh melanjutkan, ya. Ini saya ringkas karena tebal bukunya dan banyak pembahasannya, saya ringkas pada topik yang kita angkat. Syekh mengatakan, ya, jika kita telah mengetahui bahwa hidayah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan kita mendapatkan hidayah. Ini yang pertama dan yang utama adalah mendoakan anak keturunan kita. Kemudian Syekh menukil beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang ibadur Rahman dalam surat Al-Furqan, ya, tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Ya.
Allah berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ibadur Rahman itu berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami, hablana anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk mata, orang-orang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa sebagai imam-imam kami. Ini doa ibadur Rahman. Minta kebaikan, kesalehan untuk istri dan anak-anaknya, anak keturunannya. Ya, karena kalau istri saleh, maka sangat diharapkan anak-anaknya menjadi saleh juga. Ya. Zakaria alaihi salam berdoa, Rabbana hablana min azwajina. Zakaria alaihi salam berdoa, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Fahabli, ya, berilah aku atau anugerahilah aku dari sisimu seorang wali, ya, seorang anak saleh yang dicintai, yang menjadi qurratu ain, penyejuk mata. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang menjadi pewarisku dan pewaris ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah dia hambamu yang diridai. Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam, dia berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami, ya, bapak dan anak ini, muslimain, dua orang hamba Allah yang selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari keturunan mereka. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keturunan mereka ya bangsa Arab yang tak berbilang berapa jumlah orang yang saleh dari bangsa Arab itu. Ya. Sebagai penghulu mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Ya. Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa mendirikan salat dan juga dari anak keturunanku. Beliau juga berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di mana para anbiya mendoakan keturunannya. Kalau kita menengok kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita jumpai kehidupan beliau syarat dengan doa untuk anak keturunannya. Ya. Beliau melihat Hasan, menggendongnya dan berkata, Allahumma inni uhibbuh. Ya Allah, aku mencintainya. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Beliau juga menggendong Hasan, Al-Hasan dan Usamah bin Zaid. Beliau berkata, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ya. Beliau memanggil Fatimah, putri beliau, Ali bin Abi Talib, Hasan dan Husain. Kemudian menutup mereka dengan kisah-kisah, ya, selendang, lalu berkata, ya Allah, mereka adalah ahlul baitku. Ya. Sucikanlah mereka, sucikanlah mereka. Ya. Itu doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunannya. Ya. Dan sangat banyak jika kita perhatikan. Ya. Beliau berdoa untuk
anaknya Ja'far ibn Abdul Muttalib yang bernama Abdullah. Karena Abdullah ini di antara keturunan Ja'far yang mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma khlif Ja'far fi ahlihi wa baraka li Abdullah fi safqati yaminihi. Ya Allah, ya tinggalkanlah ya bagi Ja'far dan keluarganya keberkahan, kebaikan, kesolehan, dan berkahi mereka, terkhusus Abdullah. Berkahi dia dan uh, limpahkanlah kemurahan di tangannya. Ya, itu doa beliau untuk sepupu beliau. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih tentang agamanya dan ajarilah dia ta'wil Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an. Itu untuk Ibnu Abbas, untuk sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau dalam berbagai kesempatan berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim, lalu berdoa untuk keluarga Ummu Sulaim dan secara khusus untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Anas bin Malik mendapatkan keutamaan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan dikaruniai banyaknya harta, banyaknya anak, dan mendapatkan keberkahan pada harta dan anak-anaknya itu. Nabi SAW berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya, anak keturunannya, dan berkahilah dia pada hartanya dan pada anak keturunannya. Ini yang bisa kita lakukan. Di sisi yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai orang tua untuk mendoakan keburukan kepada anak keturunan kita atau bahkan kepada harta yang kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan, kecelakaan bagi diri-diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan juga kalian mendoakan keburukan, ya, kecelakaan bagi anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga doakan keburukan, ya, kerusakan, kehancuran bagi harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai tatkala kalian mendoakan keburukan itu, dan itu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan apapun yang kalian minta. Ya. Nabi SAW melarang kita sebagai orang tua untuk tidak boleh ceroboh, ya, bahkan terjatuh dalam melaknat anak-anak kita, mendoakan keburukan bagi kita, tidak boleh. Yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak doa, meminta petunjuk, doa kebaikan kepada anak keturunan kita. Ya. Semoga dengan mukaddimah ini, dengan ceramah pembuka ini, bisa menggugah kita semuanya tanpa terkecuali yang menyampaikan untuk bisa menjadikan, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam mentarbiyah anak dan keturunan kita. Dan semoga kita sadar bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sanggup menempuh jalan-jalan ikhtiar. Kita mendekatkan diri kita, mendekatkan anak keturunan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin seyakin-yakinnya, "Faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan-jalan hidayah kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan perdana kita ini, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Setelahnya saya kembalikan kepada host. Falyatafaddal. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Tema kita mintakan hidayah kepada Allah untuk anak-anak. Tentunya sebagai orang tua, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita menuju jalan yang benar. Namun, sebagaimana yang Ustaz tadi sampaikan, kita sadar betul bahwa sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Kita tidak akan pernah mampu merencanakan sepenuhnya masa depan anak-anak kita, atau bahkan memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan selalu benar. Oleh karena itu, pesan yang Ustadz sampaikan tadi dalam materi beliau, dalam kesempurnaan Allah, ya, dan sebagai Sang Pencipta langit dan bumi dan kebijaksanaannya, maka kita memohon petunjuk yang tidak terbatas. Kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita senantiasa mendapatkan hidayah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Barakallahu fiik Ustadz untuk materi pembuka yang telah disampaikan. Kepada para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada sesi konsultasi. Ya, beberapa pertanyaan telah masuk dalam chat room. Kami juga memberikan kesempatan bagi peserta yang ingin langsung berkonsultasi bersama Ustadz, ya bisa raise hand. Tapi ini mungkin bagi para ikhwah saja, ya. Adapun para ummahat atau akhwat, boleh pertanyaannya ditulis dalam bentuk tulisan di chat room. Baik, kita masuk di pertanyaan pertama. Afan Ustadz, apa saja nasihat Ustadz untuk orang tua yang memiliki anak perempuan yang masih 4 tahun? Ya, ini mungkin pertanyaannya terbatas sampai di situ, Ustadz. Anak perempuan yang masih 4 tahun. Mungkin ini ada Iya, ketersambungan, Ustadz. Bagaimana mengajari Ananda agar terhindar dari cyberbullying? Ini, apa itu cyberbullying itu, Ustaz? Allah alam, Ustadz. Kami eh, kurang paham untuk pertanyaannya, Ustadz. Kalau begitu kita lanjut pertanyaan selanjutnya saja, Ustadz. Pertanyaan dari Saudara Samsul Bahri Alim. Pertanyaannya, bagaimana cara membedakan keras, kemudian kasar, dan tegas pada anak, Ustaz? Jadi kapan kita Bagaimana cara, dikatakan keras, atau kasar, atau tegas pada anak, Ustaz? ya, untuk membedakan semua itu dilihat dari tujuan, kedisiplinan, dan ketetapan. Ya, kita punya tujuan dalam mendidik anak kita. Nah, adapun cara kita menggapai tujuan itu diatur dalam ketetapannya. Maksudnya dawabit, ya. Ada hal-hal yang menjadi rambu-rambu, ya. Di mana selama anak itu tidak keluar dari batasan tadi, maka kita bisa menempuh jalan-jalan yang penuh kelembutan, ya, penuh kasih sayang. Tapi tatkala dia mendekat, ya, dia mendekat, maka kita dengan segera memalingkan dia atau menarik dia ke jalan yang atau ke tengah, tapi dengan cara yang tidak menjadikan dia justru lari dari itu. Ya, ya tentu dalam hal ini kita bisa membedakan kapan kalau kerasnya kita menjadikan dia lari atau semakin menjadi-jadi, berarti cara kita yang harus dirubah. Ya, itu tujuan yang pertama yang harus kita tahu. Dalam hal ini ada seorang uh,
sastrawan ya dari Mesir ya, Mahfuz, saya lupa nama awalnya. Dia mengatakan begini, jika engkau tidak sanggup menggapai eh, tujuan, gagal mencapai tujuan, maka rubahlah perantaramu untuk sampai ke sana. Jangan rubah mabadikmu, jangan rubah prinsipmu, tapi rubah sarana untuk mencapai tujuanmu itu. Dikarenakan pohon itu mengganti daun-daunnya, bukan mengganti akar dan pokoknya. Artinya, tatkala kita ingin mendidik anak kita menjadi seorang yang baik, nah itu adalah tujuan kita. Kemudian kita menempuh jalan untuk menjadikan dia anak yang baik itu, diajarkan adab-adab sejak kecilnya. Adab makan, adab minum, ya, adab berbicara dengan orang tua, adab berpakaian, adab tidur, semua adab-adab Islami diajarkan. Manakala anak ini sudah tahu, tapi dia ya sengaja untuk melanggarnya, mungkin karena kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, dalam hal ini kita bisa mengukur sifat kita. Kalau pembawaan kita memang ya kasar, pembawaannya memang kasar, ya, dan tidak sampai pada mencederai anak itu, maka ini dikatakan tegas, ya, kasar dan tegas. Kasar memang itu tabiat, ya, tapi tegas pada prinsip. Adapun membiarkan pembiaran sampai kemudian eh, adab-adab itu sudah tidak ada lagi pada dirinya. Ya, ini dibilang eh, apa dibilang sikap yang acuh tak acuh yang tidak baik. Nah, terkadang atau kebanyakannya kita akan bersikap keras dikarenakan ya sikap acuh tak acuh tadi. Sehingga sudah keluar dari hal yang namanya disiplin atau ketegasan. Ketegasan berubah menjadi kekerasan. Nah, padahal jika ingin tetap tegas, ya haruslah menjaga selalu batasan-batasan itu. Sekecil apapun pelanggaran dikembalikan kepada adab-adab Islami atau kepada tujuan yang kita ingin raih tadi. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya. Ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Kita jawab satu-satu Ustaz. Semoga bisa terjawab semua pada kesempatan ini Ustaz. Insya Allah. Kami juga masih membuka kesempatan bagi para peserta yang mau bertanya langsung, boleh raise hand, kami izinkan. Tapi ya, sembari menunggu yang raise hand, kita melihat pertanyaan yang lewat chat. Ini Ustaz, dari saudari Siti Amanah. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua jika anaknya tidak on time dalam sholat, terutama sholat subuh? Syukran, Ustaz. Pertama, kita beri edukasi kepada anak kita tentang pentingnya atau fadilah dan keutamaan sholat subuh itu. Mungkin kita menempuh jalan atau cara yang tidak monoton. Ya, misalkan ya, kita sebelum kita atau daripada kita menyebutkan bahwa sholat subuh itu begini-begini dan keutamaannya, kita ambil cara yang lain, bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, salat subuh itu di mana catatan amalan kita dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau salat subuh itu 2 rakaat sebelumnya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, kita menempuh jalan yang lain yang membuat dia merasa cinta kepada eh, salat subuh itu atau salat secara umum. Jangan kita selalu menegur dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak sholat nanti masuk neraka dan seterusnya. Nah, mungkin dengan cara ini dia semakin menjadi-jadi, jadi kita ganti dengan uslub yang lain, cara yang lain
mendatangkan banyak keutamaan. Ya, misalkan kita bilang salat 5 waktu dalam sehari itu keutamaannya menandingi, ya dalam sehari itu keutamaannya menandingi puasa sebulan. Ya, salat salat 5 waktu yang dilakukan dalam sebulan itu menandingi semua ibadah, ya salat, puasa, zakat, haji dalam 70 tahun misalkan. Nah, bagaimana bisa? Kita akan jelaskan bahwasanya syahadat atau rukun Islam, syahadat hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup bagi yang sudah baligh. Puasa hanya diwajibkan sekali dalam setahun. Ya. Haji diwajibkan sekali dalam seumur hidup, dan zakat ya diwajibkan sekali dalam setahun. Itu pun kalau kita memiliki harta yang bisa kita keluarkan zakatnya. Berbeda dengan salat, dia harus dilakukan setiap hari. Dan setiap hari itu 5 kali. Dan 5 kali ini mewakili 50 kali. Sehingga kalau dikalkulasikan pahalanya sangat melimpah. Ya, ya. Dengan cara-cara seperti ini dia akan berpikir, benar juga ya, ternyata 1 kali sholat itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan begitu dia akan meninggalkan. Atau cara yang lain lagi yang lebih mengena mungkin ya. Ibu duduk dengan anak itu, kemudian bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan bahwasanya orang tua sangat sayang kepada anaknya. Nah, bagaimana pendapatmu kalau tiba-tiba rumah ini terbakar dan kamu sedang tidur? Ibu keluar tinggalkan kamu dan biarkan kamu terbakar dan mati. Nah, dia akan protes, ibu kok begitu tega dan seterusnya ya. Baru kita jelaskan, ternyata kalau ibu membiarkan kita tertidur, anak tertidur, dan tidak melakukan salat, atau sampai waktu selesai keluar baru ibu bangunkan, itu sama saja ibu telah membiarkan kita terbakar ya di api neraka. Ah, dari sini anak akan berpikir. Nah, sehingga ibu juga perlu mengetahui cara yang terbaik untuk mengajar anaknya. Kalau dengan cara-cara mengancam, ya, memberikan menakut-nakuti anak dia semakin menjauh, maka tempuhlah cara yang lain. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab bagi penanya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Eh, ini mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip, Ustaz. Jadi bagi para penanya yang mungkin pertanyaannya ya dianggap mirip-mirip, silakan diperhatikan jawaban dari Ustaz. Ya, berkenan tentang akhlak remaja, Ustaz. Ya, bagaimana cara memperbaiki akhlak remaja? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang hampir sama juga. Kadang anak menganggap orang tua agak kolot, ya tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga agak susah dinasehati. Bagaimana mengatasi hal seperti ini, Ustaz? Ya, akhlak-akhlak para remaja. Syukran, Ustaz. Ya, akhlak itu ada dua ya. Ada akhlak yang terbawa sejak lahir, dan ada akhlak yang memang muktasab, yang didapati dari lingkungan ya. Akhlak ini berbeda dengan adab ya. Adab itu bukanlah akhlak ya, tapi adab itu diantara penyempurna akhlak ya. Akhlak itu seperti ya sabar, santun, ikhlas ya, tidak sombong. Nah, itu dibilang akhlak al-hasanah. Kalau lawannya, itulah akhlak yang buruk. Ya. Jadi akhlak itu lebih kepada perilaku, ya, lebih kepada peripolah, ya, lebih kepada tingkah laku, ya. Itu akhlak. Nah, bagaimana dengan
akhlak para remaja sekarang. Ya memang ya sejak kecil jika kita tidak membinanya ya, maka atau orang tua tidak hadir dalam hidupnya di masa kecilnya, maka dia akan diambil oleh lingkungan dan dididik oleh lingkungan ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu eh, menjelaskan atau memberikan kepada kita cara mendidik anak. Ya, di mana Umar mengatakan pada 7 usia pertama beliau membagi usia anak itu kepada eh, salah satu asba. Ya, jadi ada 7 pertama, 7 tahun berikutnya, dan 7 tahun ketiganya. Kata beliau 7 tahun yang pertama dari umur 1 sampai 7 tahun itu la'ibhu, bermain-mainlah dengan dia. Ya. Kemudian pada 7 tahun berikutnya, ya dari usia 8 sampai ke usia 15 ya, yaitu kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, adibhu. Nah, pada fase yang kedua ini, 7 yang kedua ini harus dia diberi adab-adab, ya. Adab-adab yang sifatnya dasar, ya. Nah, yang ketiga, syarikhu sahibhu, ya. Temani dia, jadikan dia sebagai teman pada 7 yang ketiga, ya. Misalkan bapak ini seorang yang suka eh, bercocok tanam misalkan. Ya, anak ini diajarkan keterampilan-keterampilan, diajarkan akhlak-akhlak yang baik, ya. Diajarkan bagaimana memuliakan tamu di segala hampir semua kehidupan orang tua itu anak ini diikut sertakan, atau kesibukan anak itu orang tua ikut serta di sana. Sehingga dia merasa kehadiran orang tuanya selalu. Nah, dengan begitu anak itu akan mengikuti akhlak orang tuanya, akan mengikuti kebiasaan orang tuanya, ya. Ketika orang tuanya memerintahkan dia untuk melakukan satu akhlak yang baik, namun orang tuanya jauh dari akhlak itu, maka jangan harap anak itu akan melakukannya. Misalkan, ya ketika orang tua ini memerintahkan anaknya untuk sholat, sementara dia tidak sholat. Untuk mengaji, sementara orang tuanya malas ngaji. Ya, untuk pergi belajar, menuntut ilmu, sementara orang tuanya malas pergi belajar menuntut ilmu. Maka bagaimana mungkin dia mendapatkan akhlak-akhlak yang baik yang diinginkan oleh orang tua itu? Nah, sehingga perlu kita ketahui bahwa usia remaja itu adalah usia di mana sosok orang tua harus hadir mewarnai kehidupan mereka. Mereka sudah harus diberi kesempatan untuk bisa melakukan apa saja dengan pengawasan dari orang tuanya. Nah, dengan begitu maka akhlak yang kita khawatirkan, akhlak-akhlak yang menjadi penyakit masyarakat, itu bisa diminimalisir atau sama sekali ditinggalkan oleh anak kita yang kita harapkan menjadi penyejuk mata kita itu. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz untuk jawabannya. Baik. Kita berikan sesi bertanya langsung mungkin dulu kepada Ustadz. Ada daripada peserta pada malam hari ini. Kami persilahkan. Ya, cukup. Belum ada. Kita lanjut ke pertanyaan dalam chat room kita. Dari Ummu Abi Abdillah. Ustadz, mohon arahannya pada orang tua yang sering berkata-kata tidak baik pada anak-anaknya saat marah. Misalkan saat ya marah anak-anak bertengkar dan orang tua bilang bahwa ya, saya akan jual kamu saja atau mati saja kamu dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustadz. Oh ini anaknya mau dijual Ustadz. Itu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
di waktu sholat Id ya, beliau memanggil Bilal bin Rabah, kemudian pergi menghadap jamaah wanita. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai jamaah manusia, wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya aku melihat kalian para wanita itu kebanyakan penghuni neraka. Faqalat ihdahunna jazlah. Maka ada salah seorang wanita yang cerdik di situ mengatakan, ya Rasulullah, malana aktsara ahlin nar. Apa yang menjadi sebab ya, kita ini penghuni neraka terbanyak? Maka Nabi mengatakan yang pertama adalah ya, takfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Wa tuksirnal la'an. Yang kedua, tuksirnal la'an, memperbanyak, karena itu banyak atau memperbanyak laknat, melaknat. Dan ini ya banyak ragamnya, banyak rupanya ya. Kata-kata yang keluar dari orang tua kita berisi laknat ya, berisi eh, sumpah serapah ya. Nah, ini tidak boleh melaknat ya, karena yang hadis yang saya sebutkan tadi ya dari eh, Jabir bin Abdullah juga, Jabir At-Tawil ya. Ini kisahnya ketika dia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan safar. Lalu kemudian dia melaknat laki-laki ini, dia melaknat tunggangannya itu. Ya, dia melaknat tunggangannya itu. Maka Nabi berkata, siapa orang tadi? Siapa tadi yang melaknat tunggangannya itu? Melaknat ontanya itu? Saya ya Rasul. Rasul mengatakan, turunlah dari ontamu itu dan jangan temani kami. Ya, jangan temani kami. Lalu Nabi SAW melanjutkan, janganlah kalian berdoa keburukan untuk diri kalian dan kepada anak-anak kalian dan juga kepada harta-harta kalian. Ya, tidak boleh. Karena apa? Boleh jadi pada saat kita melaknat itu, boleh jadi saat kita mendoakan keburukan bagi anak kita itu, atau bagi diri kita, atau bagi harta kita, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan setiap permintaan hambanya, baik buruknya. Maka kita pun berdoa dengan doa keburukan dan Allah kabulkan. Nah, sehingga tidak boleh. Nasihat kita, jagalah lisan. Nasihat saya untuk diri saya dan kepada penanya, jagalah lisan kita tatkala kita memarahi anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz untuk nasihatnya bagi para orang tua agar bisa menahan lisannya, ya tidak banyak melaknat dan seterusnya. Apalagi ini anak-anak ya tercinta kita ya, kita harapkan kebaikannya. Dan Ustaz, selanjutnya dari saudari Ummu ini ternyata ada pertanyaannya dan tadi luput untuk dibaca. Afan Ustadz, bagaimana dengan anak yang susah diajak dekat dengan Al-Quran? Langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Syukran Ustadz. Langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar anak itu dekat dengan Al-Quran? Perbanyak doa. Perbanyak doa yang pertama. Yang kedua, perbanyak memperlihatkan kepada anak kita seringnya kita membaca Al-Quran. Ya. Juga yang ketiga, perbanyak memperlihatkan kepada anak kita atau memperdengarkan kepadanya doa-doa terbaik kita untuk dia. Tidak mengapa kita berdoa, ya Allah, cintakanlah Al-Quran ini untuk anakku. Ya, sambil dia mendengar. Ya, itu tidak mengapa. Bahkan ya, sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk memperdengarkan doa-doa terbaik kita untuk anak-anak kita. Karena itu akan membekas kepadanya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kesolehan orang tua
itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anak-anaknya. Ya. Jadi bagaimana yang mesti kita lakukan agar anak itu dekat kepada Al-Quran? Ya, yang pertama, jangan kita mencela anak kita dulu, tapi cela diri kita sendiri. Ya, boleh jadi penyakitnya, kesalahannya itu pada diri kita dan bukan pada anak kita. Ya, na'ibu zamanana wal aibu fina, fama li zamanina aibun siwana. Itu kata seorang pujangga ya Arab mengatakan, kita ini selalu mencela zaman di mana kita tinggal, di mana kita hidup padanya. Tapi kita tidak sadar bahwa zaman itu yang kita tinggal padanya itu tidak memiliki aib kecuali kita saja. Ya, ternyata kekurangan ada pada diri kita. Ya, sehingga kita perlu mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih lagi untuk selalu mendoakan, ya, mendoakan anak kita kebaikan dan memperdengarkan anak kita doa kita itu, dan sering untuk memperlihatkan kepada anak kita kesolehan kita, keseringan kita membaca Al-Quran, keseringan kita berdoa, sholat dan mendoakan dia. Ini semua akan menjadi hal yang selalu diingatnya, dan diharapkan suatu waktu kelak dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mungkin yang terakhir ya, jaga makanannya. Artinya usahakan makanan yang masuk ke perutnya adalah makanan yang halal. Ya, tentu ini pada orang tua untuk mencari sumber penghasilan yang halal, yang hanya halal-halal saja yang diberikan kepada anak-anak kita. Maka insya Allah kehalalan itu, yang tayyib-tayyib itu akan memberikan bias yang baik, pengaruh yang baik, positif kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Eh, Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Ummu Abdurrahman. Tolong nasihatnya Ustadz untuk para orang tua yang dianugerahkan anak berkebutuhan khusus. Syukran, Ustadz. Masya Allah. Saya teringat ceramah salah seorang syekh ya, Syekh Abdurrahman Al-Bahili. Dia mengatakan bahwasanya anak itu adalah qurratu ain, ya, penyejuk mata. Apapun bentuknya, dia tetap penyejuk mata kita. Nah, tatkala anak kita termasuk zawil ihtiyajatil khassah, anak yang berkebutuhan khusus, maka kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita seorang anak yang dalam kondisi seperti ini, itu petanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sanggup untuk merawatnya. Ya. Dan kita harus merasa bahwasanya kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa sabarnya kita menghadapi dia, sebesar itu pula pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita. Dan jangan pernah menggerutu, dan jangan pernah juga melihat bahwasanya itu semua adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prasangka yang buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seharusnya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sana ada pahala yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita jika kita mensyukurinya dan merawatnya dalam dengan merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, para pemirsa yang mengikuti program kita pada malam hari ini, konsultasi bersama Dewan Syariah. Qadarullah, waktu yang telah kita eh, lalui ini telah
ya telah mencapai pada batasnya. Batas kegiatan kita ini cuma sampai jam 10. Insya Allah kita akan lanjutkan kegiatan kita di pekan berikutnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, kami mohon maaf ya. Insya Allah bisa ditanyakan kembali masih ada pertemuan kita pekan depan. Dan untuk yang raise hand juga kami minta maaf ya berhubung waktu kita sangat terbatas. Barakallahu fikum jami'an, kami juga ucapkan kepada Ustadz, syukron Ustadz untuk waktunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang bisa berbagi ilmu dengan para peserta. Mungkin ini Ustadz, kami cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, afwan. Taib. Idin.